Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok akan menyajikan materi dengan topik macam-macam peralatan media audio dan tim produksi dalam pengembangan media audio radio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marinta Laurencia Pasaribu dengan NIM 2011021007 bersama dengan teman-teman kelompok saya. Ada Putu Triska Agustini Putri dengan NIM 2011021002. Lalu ada Charles Juniko Saragi dengan NIM 2011021023. Lalu yang terakhir ada Aldino Rivaldo Enzelio Saragi dengan NIM 2011021030. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada video ini, yaitu yang pertama ada pengertian studio, yang kedua pengertian dan macam-macam peralatan media audio, yang ketiga tim produksi dalam pengembangan media audio radio. Untuk pokok bahasan pertama akan dijelaskan oleh Triska. Jadi, materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian studio. Yang dimana pengertian studio yaitu dimana sebuah ruangan khusus yang dirancang berdasarkan akustik arsitektural, yang dimana terdapat ruangan khusus yang diatur agar dapat menampilkan nada atau suara, terutama musik yang jelas dan jernih dengan disertai dosis minimum. Di mana studio berperan besar dalam sebuah proses rekaman musik, terutama jika dibutuhkan rekaman kualitas tinggi. Dalam merancang sebuah studio, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang paling utama yang harus dilakukan yaitu penyekatan yang berkualitas, yang dimana sangat baik terhadap interior dan eksterior ruangan, dimana untuk mencegah timbulnya sebuah desis pada sebuah praktik. Hal ini dilakukan untuk mengisolasi sebuah suara dan getaran, dimana untuk menghasilkan sebuah efek diciptakan sebuah ruangan berkonstruksi yang disebut dengan mengambang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Charles Juniko. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Triska, yaitu mengenai pengertian dan macam-macam peralatan media audio. Langsung saja yang pertama, mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronik yang dapat mengubah gelombang suara ke energi listrik. Berdasarkan arah penerimaan, mikrofon dibedakan menjadi dua, yaitu omnidireksional dan unidireksional. Yang kedua, mikrofon omnidireksional. Mikrofon ini dapat menerima suara dari semua arah. Mikrofon jenis omni mempunyai kelebihan menangkap suara pada sudut sampai 360 derajat terhadap suara yang mempunyai sensitivitas yang baik pada frekuensi rendah. Mikrofon omnidireksional lebih cocok digunakan untuk rekaman program audio dengan format wawancara, diskusi, dan dialog. Yang ketiga itu mikrofon unidireksional. Mikrofon ini menerima suara hanya dari satu arah. Mikrofon ini mempunyai arah penangkapan yang sensitif dari depan saja dengan jangkauan hanya sampai 180 derajat. Mikrofon ini cocok digunakan untuk rekaman program audio dengan format uraian yang hanya dibacakan oleh satu orang penyiar. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aldino. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Saudara Charles. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Charles. Yang materi keempat ialah audio mixer. Audio mixer merupakan suatu alat untuk mencampur berbagai macam suara untuk diproses sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan keluaran berupa rekaman audio utuh yang merupakan gambaran dari beberapa sumber suara tersebut. Pertama ialah speaker. Dalam sebuah studio, rekaman berfungsi untuk output suara dan mikrofon, dan memang dirancang khusus untuk kebutuhan rekaman audio. Yang keenam, perangkat komputer. Perangkat ini pada dasarnya adalah sebuah komputer yang dapat melakukan fungsi perekaman, monitoring, editing, dan mastering. Perangkat komputer tersebut harus dilengkapi dengan perangkat lunak yang digunakan untuk perekaman record. Selain itu, perangkat lunak ini juga mempunyai fasilitas untuk editing dan mixing suara. 8 ialah audio interface.
Audio interface adalah beberapa alat yang digunakan untuk menghubungkan mikrofon, audio mixer, dan speaker dengan komputer. Baik, untuk presentasi berikutnya akan saya serahkan kepada Saudari Marintan. Terima kasih. Baik Aldino, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan judul Tim Produksi dalam Pengembangan Media Audio. Sebelum membahas mengenai anggota tim produksi, akan saya jelaskan apa itu tim produksi. Tim produksi dalam pengembangan media audio radio merupakan suatu kerjasama tim yang dimana kerja dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau keterampilan berbeda, di mana diperlukan koordinasi antar anggota tim untuk menghasilkan media yang baik, menarik, dan komunikatif. Berikutnya kita akan membahas mengenai anggota tim produksi dan tugas-tugasnya. Yang pertama ada produser. Produser terlibat aktif dalam semua tahapan proses produksi, mulai dari pemunculan ide dan pengembangan hingga terciptanya suatu produk akhir. Tugas dari produser ini yang pertama bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Yang kedua memimpin seluruh tim produksi. Yang ketiga, mengatur alur kerja tim produksi. Yang keempat, menyediakan semua keperluan tim produksi. Yang kelima, menjadi jembatan tim dengan pihak lain. Berikutnya ada sutradara. Sutradara bekerja sama dengan para tim produksi. Di antaranya, editor, teknisi, operator, dan penyiar pemain. Selain itu, sutradara juga turut terlibat dalam proses produksi, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Tugas dari sutradara adalah yang pertama sebagai penanggung jawab baik buruknya hasil produksi. Yang kedua, mempelajari naskah sebelum produksi dimulai. Yang ketiga, interpretasi yang baik terhadap setiap adegan. Yang keempat, mengarahkan proses rekaman sesuai dengan naskah. Yang kelima, memilih pemain yang membacakan naskah. Nah, anggota berikutnya yaitu penulis naskah. Penulis naskah harus paham terhadap prosedur penulisan naskah audio, seperti istilah-istilah dalam naskah audio, musik, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan naskah audio. Tugas dari penulis naskah adalah yang pertama membuat naskah sebagai bahan produksi dan bahan siaran. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap hasil naskah audio. Yang ketiga, merevisi naskah jika ada bagian naskah yang tidak sesuai. Anggota yang berikutnya ada operator. Operator adalah orang yang bekerja saat tahap produksi berlangsung. Operator harus selalu ada dalam ruangan kontrol saat rekaman sedang berlangsung. Nah, tugas dari operator ini yang pertama, mengawasi tata equalizing dan mixing saat rekaman berlangsung. Yang kedua, mengganti saluran channel mikrofon sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, menyetel volume dan sound effect yang akan dipakai sesuai naskah. Yang keempat, mengatur jalannya suara yang masuk dalam penyimpanan komputer. Nah, anggota tim berikutnya ada teknisi. Teknisi adalah orang yang bekerja dalam pengadaan alat-alat untuk produksi. Pengadaan alat-alat untuk produksi harus sesuai dengan arahan produser. Tugas dari teknisi yang pertama mengadakan alat-alat dan bahan untuk produksi tepat waktu. Yang kedua, menyiapkan studio untuk rekaman. Tugas yang ketiga, memastikan sambungan mikrofon, komputer, mixer, equalizer, speaker, dan lain-lain. Yang keempat, memastikan semua alat rekaman berjalan dengan baik. Anggota berikutnya ada editor. Editor melakukan koreksi terhadap hasil rekaman sesuai dengan naskah. Tugas dari editor yang pertama, memilah hasil rekaman sesuai dengan naskah. Yang kedua, menambahkan musik atau sound effect sesuai dengan naskah. Yang ketiga, menyusun hasil rekaman sesuai dengan naskah. Yang keempat, mengurangi hasil rekaman yang tidak perlu dalam hasil rekaman tersebut. Yang kelima, mencetak hasil rekaman dalam format akhir audio.
Berikutnya ada announcer. Announcer adalah penyiar yang memberi informasi suatu acara akan disampaikan pada awal program. Tugas dari announcer ini adalah yang pertama, penyiar yang bertugas memberitahu bahwa suatu program akan disampaikan. Yang kedua, sebagai suara pembuka dalam suatu program audio. Nah, berikutnya ada narator. Narator fungsinya hampir sama seperti announcer, tetapi narator menginformasikan sajian materi. Namun, apa yang disampaikan narator sudah masuk dalam isi program audio. Tugas dari narator ini, yang pertama, menginformasikan tentang pokok bahasan serta tujuan dalam program yang disajikan. Yang kedua, penyiar yang menghubungkan adegan satu dengan adegan lainnya. Tugas yang ketiga, membacakan narasi pembuka dan penutup dalam program audio. Yang keempat, membacakan naskah jika dalam format program uraian. Nah, itu saja yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih.